Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Basuki Rahmat, Eskom selaku narasumber kami pada hari ini. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu dan untuk para pendengar podcast KKM 105, semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Di sini saya selaku host, perkenalkan nama saya Siva Fauzia. Akan memandu acara podcast pada pagi kali ini. Jadi tetap stay tune ya teman-teman, dan nantinya juga teman-teman bisa melihat tayangan podcast ini di YouTube-nya KKM 105 Untirta, dan bisa dilihat juga di live IG-nya Untirta. Nah, untuk kali ini, podcast kali ini kita akan membahas mencegah hoax ya, seputar COVID-19 dan vaksin yang terjadi gitu di masa sekarang ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan mencegah hoax ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Basuki, bagaimana untuk kondisi di Pondok Bahar sendiri mengenai COVID? Apakah Pondok Bahar ini termasuk zona merah atau bagaimana, Pak? Untuk 1 bulan yang lalu, Pondok Bahar itu termasuk dalam zona merah. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sembuh. Memang ada 1 2 orang, beberapa orang itu meninggal dunia, yang meninggal dunia karena mungkin imunnya kurang kuat dan memang usianya sudah rentan. Ya, sekarang alhamdulillah setelah sembuh dan mulai berangsur-angsur pulih, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam zona orange karena yang positif sudah mulai menurun gitu. Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri di Pondok Bahar bagaimana, Pak? Alhamdulillah untuk melaksanakan vaksinasi sudah berjalan lancar. Kita adakan vaksinasi di kantor kelurahan Pondok Bahar dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, kita vaksinasi lancar dan kita sudah membantu. Kita setiap hari kita wawaran, kita mengedukasi masyarakat keliling kampung demi terselenggaranya vaksinasi, program vaksinasi nasional yang berjalan dengan baik. Jadi target kita itu pada akhir Agustus ini mudah-mudahan sudah tervaksin 90% sesuai dengan amanat dari Presiden. Mudah-mudahan insya Allah kita usahakan. Baik, tapi apakah dari masyarakat Pondok Bahar ini masih ada yang apa ya, kayak sulit gitu untuk diajak kayak vaksin gitu, karena kan dari hoax gitu kan bisa jadi kayak saya takut vaksin nih karena vaksin kayak misalkan mengandung apalah di dalamnya kayak babi atau kayak gimana, jadi kayak mereka tuh takut gitu. Apakah ada masyarakat yang seperti itu, Pak? Yang masih enggan gitu untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah ini? Ya, jawaban saya, ya ada, pasti ada. Dimanapun pasti ada yang enggan untuk vaksin dengan berbagai macam alasan. Nah, apalagi pemberitaan di TV, sosial media, bahwa vaksin itu ada aja yang meninggal. Itu lantaran dia takut. Namun kita mencoba edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu sesuai dengan instruksi Presiden adalah halal dan aman. Nah, namun memang ada beberapa warga yang memang a priori terhadap vaksin. Saya tidak mau divaksin dulu, Pak Sekel, karena saya lihat di TV itu vaksin itu menyebabkan kematian, menyebabkan kesakitan dan lain sebagainya. Padahal mungkin imun tubuh dia, badan tubuh dia yang kurang fit saat divaksin. Jadi seperti itu. Ya udah edukasi, tapi memang ada aja sebagian yang memang seperti itu ya. Lalu untuk cara mencegah berita-berita hoax yang beredar di masyarakat nih, biar kayak masyarakat tuh nggak gampang mengambil kesimpulan kalau misalkan dari broadcast WhatsApp atau kayak Facebook gitu kan, seringkali kayak banyak banget yang udah percaya aja nih sama berita-berita yang simpang siur, belum tentu
kevalidan dari beritanya itu. Jadi bagaimana cara menanggapinya gitu untuk mengatasi agar masyarakat tuh tidak gampang percaya dengan berita-berita yang masih tidak jelas gitu kebenarannya. Ya, kita memberikan wawaran kepada masyarakat setiap hari, setiap pukul 9 sampai jam 10. Kita keliling ke masyarakat, kita pakai wawaran kita keliling, kita mengedukasi masyarakat bahwa vaksin itu aman dan halal. Nah, kita udah melakukan edukasi, kita memberikan semacam edukasi, ini bagaimana kalau masyarakat kalau tidak divaksin, maka imun tubuhnya ketika kena COVID itu jauh lebih berkurang. Tapi bukan berarti kena COVID, kena COVID itu udah divaksin pasti tidak kena COVID. Tidak begitu. Banyak orang yang sudah divaksin namun terkena COVID. Namun akhirnya itu tetap setidaknya imun tubuhnya, kekuatan tubuhnya dalam melawan COVID itu menjadi 2-3 kali lipat, menjadi lebih kuat apabila terkena COVID. Jadi seperti itu. Sudah kita edukasi ya. Terus juga sekarang kan masyarakat kayak banyak yang masih milih-milih vaksin ya Pak, kayak saya maunya Sinovac aja nggak mau AstraZeneca gitu karena AstraZeneca punya efek setelah disuntik tuh lebih kayak badan tuh ngerasa lemes 2 kali lipat daripada Sinovac. Padahal kan ya semua jenis vaksin sama ya Pak, maksudnya punya kegunaan yang sama gitu untuk memperoleh kekebalan tubuh gitu. Ya, memang dengan berbagai macam merek pastinya itu masyarakat akhirnya memilih. Namun kan pemerintah sudah menetapkan Sinovac sebagai awal untuk vaksinasi. Nah, untuk Moderna itu nanti vaksinasi kedua, vaksinasi yang ketiga untuk nakes itu nanti akan diberikan untuk Moderna. Namun kita tetap pakai Sinovac yang gratis. Namun ketika nanti pemerintah mengeluarkan bahwa vaksin itu berbayar, mungkin masyarakat nanti pada punya pilihan gitu. Apabila sudah berbayar, kan saat ini gratis, jadi masyarakat itu tidak punya pilihan. Jadi kita menggunakan Sinovac. Jadi seperti itu. Apabila masyarakat yang masih ingin memilih, ya mungkin harus menunggu nanti pemerintah mengeluarkan aturan itu boleh berbayar. Jadi silakan memilih obat vaksinnya ya seperti itu ya. Kalau misalkan nantinya ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan nih terhadap berita yang simpang siur gitu, mereka bisa mengadukan berita tersebut kemana gitu agar kan biar di satu desa tersebut biar nggak kena berita yang nggak benar gitu. Itu ada pengaduannya ketika jaring Google pengaduan masyarakat terhadap vaksin. Itu langsung ditanggapin oleh Satgas Covid Nasional. Ada WA-nya, silakan buka Google. WA-nya silakan ke Satgas Covid tingkat nasional. Nah, itu nanti diurus oleh Kominfo, berita-berita kayak gitu. Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika, untuk berita hoax seperti itu ya. Jadi bukan wewenang pemerintah daerah atau wewenang pihak sampai kelurahan. Itu langsung dari Kominfo, karena pemerintahan itu adalah ke dalam Kementerian Kominfo. Jadi seperti itu. Ya, baik. Lalu caranya untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar mereka tidak perlu takut untuk divaksin seperti apa, Pak? Karena kan banyak yang umur-umur yang sudah tua gitu yang takut gitu, takut misalkan nanti kalau vaksin malah jadi COVID atau gimana gitu. Cara agar bikin mereka tuh mau gitu tuh benar-benar mau ya karena emang ini kan program pemerintah gitu. Caranya bagaimana, Pak? Ya, kami sudah datangin yang bagi yang nggak mau ke rumah mereka.
kita datangi. Yang tidak mau ke rumah mereka door to door, satu per satu. Kita minta data kepada RT RW, siapa yang tidak mau divaksin, kita datangi, kita edukasi. Hanya itu aja yang kita sebatas kita ini. Kita tidak bisa lebih dari itu memaksa. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa. Kita juga sekarang kan kalau memaksa khawatir ada perbuatan tidak menyenangkan, resikonya kan kita juga akhirnya dituntut kasus. Jadi seperti itu. Kita juga nggak mau kan dituntut kasus, kita hanya bisa mengedukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Gitu. Dan kita mohon kepada teman-teman mahasiswa Untirta ya, yang KM di Kelurahan Pondok Bahar, mohon bantu kami untuk mengedukasi kepada masyarakat. Mohon bantuannya. Ya, itu. Terakhir untuk pesan-pesan gitu kepada masyarakat gitu agar tidak termakan hoax, baiknya seperti apa gitu di media sosial gitu. Kan soalnya kalau misalkan apa ya, sekarang kan media sosial mempunyai peran besar ya Pak untuk memberikan informasi gitu. Apalagi kayak buat orang-orang tua gitu yang di Facebook gitu, main nge-share aja, tapi kan mereka nggak tahu kebenaran seperti apa, jadi malah kayak bikin orang lain tuh ikutan kayak percaya gitu tuh sama berita-berita kayak gitu. Dan untuk menyikapi di media sosial tuh seperti apa ke mereka gitu, apakah kayak dengan cara mereka harus membaca terlebih dahulu mengenai kevalidan info-info gitu dari sumber-sumber resmi atau seperti apa? Ya, untuk pesan saya kepada masyarakat Kelurahan Pondok Bahar, dimohon tidak usah takut untuk divaksin. Persiapkan diri Anda untuk divaksin. Sebelum divaksin jangan lupa sarapan, jangan lupa tidur secukupnya, minimal 6 jam, lalu kemudian jaga kesehatan, jaga pola pikir. Kalau memang tidak enak badan, jangan mau untuk datang divaksin. Kan masih ada hari-hari berikutnya. Nah, kalau enak badan divaksin, itu akan membahayakan diri sendiri. Dan perhatikan tensi. Jadi sebelum divaksin, tolong tensi dulu ke mungkin apotik, puskesmas, atau lembaga klinik lainnya, atau klinik-klinik lainnya untuk tensi. Karena tensi yang diperbolehkan itu tensi yang normal. Tensi normal. Nah, tensi tinggi tidak diperbolehkan untuk divaksin. Khawatir banyak kasus-kasus yang pada akhirnya merenggut nyawa warga masyarakat pada umumnya setelah divaksin. Jadi seperti itu. Dan kepada teman-teman Universitas Tirtayasa, dimohon bantuannya yang ini terjun kepada masyarakat, edukasi bagaimana masyarakat sekarang kan sosial media sudah kuat, Google sudah ada, tinggal dicari dampak vaksin gitu. Tolong bantu kami edukasi. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya baik, alangkah baiknya juga masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu kevalidan dari berita-berita yang mereka dapatkan agar tidak menyebabkan kesimpang siuran berita yang terjadi. Nah, lalu untuk PPKM sendiri di Pondok Bahar bagaimana Pak? Apakah berjalan lancar? Untuk PPKM sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar. Ya, namun memang masyarakat itu pada akhirnya memang berjuang kebutuhan hidup sehari-hari. Itu yang kita tidak bisa pungkiri. Semua sama. Kalau udah bicara kebutuhan hidup, pemerintah pun tidak bisa menjawab karena kita hanya bisa membantu BLT sebesar 600.000 tiap 6 bulan sekali dan bantuan beras 10 kilo dan itu hanya membantu, bukan untuk menghidupi. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu aja ya bisa saya sampaikan.
Iya, sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Basuki Rahmat atas waktunya dan kesempatannya pada, Sabtu pagi ini gitu, dan jangan lupa juga untuk, kalian untuk menerapkan dimanapun kalian berada dan juga tidak penting gak usah berpergian ke mana-mana. Baik, Pak Basuki, podcast kali ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, podcast kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.